Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 866. Ledakan. Tembakan tajam menembus gendang telinga. Semuanya hentikan dan lihat siapa ini. Ruan Qingqiu perlahan menurunkan tangan kanannya yang terangkat. Pistol di tangannya kembali menempel ke tubuh si Tu Beima. Meskipun dia anggun, dia juga sangat mendominasi saat ini. Kakak Pao yang semula bertarung sengit di arena pertarungan bawah tanah, juga ketakutan dengan suara tembakan. Kelompok yang bertikai berhenti seketika, dan hitam dan putih berpisah secara diam-diam. Orang-orang yang bertemu dengan saudara Pao berbaju hitam sedikit tercengang. Karena mereka semua melihat dengan jelas bahwa yang disandera adalah presiden mereka, si Tu Beima. Bosnya disandera, jadi wajar saja tidak ada yang berani bergerak. Ada juga beberapa kebetulan hari ini 50 saudara Qin Meng yang dipimpin oleh Ruan Qingqiu juga berpakaian putih. Mereka berada di sisi yang sama dengan arena pertarungan bawah tanah dalam hal warna pakaian mereka. Saat ini, di belakang saudara-saudara Qin Meng, ada lebih dari 200 saudara dari Asosiasi Saudara Pao yang mengikuti. Mereka awalnya pergi untuk mendukung si Tu Beima, tetapi begitu mereka tiba, bosnya sudah jatuh. Dia tidak berani mengambil tindakan sepenuhnya, dan mengikuti orang-orang Qin Meng dengan sedih kembali ke Museum Sains dan Teknologi lagi. Pada saat ini, dua kelompok saudara dari Asosiasi Saudara Pao berkumpul kembali, kumpulan 500 orang, dengan momentum yang luar biasa. Arena pertarungan bawah tanah dan aliansi Qin juga berkumpul dalam pemahaman diam-diam. Ada lebih dari 150 orang, meski dirugikan secara jumlah, namun memegang kartu truf si Tu Beima, mereka memiliki kunci perkumpulan Saudara Pao. Dalam perjuangan ini, masih belum jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hujan deras terus berlanjut, dan awan jahat bergulung. Hujan turun deras, kadang disertai guntur. Kedua belah pihak berdiri berhadapan, dengan pemimpin masing-masing berdiri di garis depan. Saudara Pao berkumpul di satu sisi, dipimpin oleh Lan Jishui dan Lan Zhaolun, serta jubah 5 warna, dan Master Aola. Semuanya memiliki kekuatan tempur yang menakutkan dan barisan yang mewah. Adapun aliansi antara arena bawah tanah dan Liga Qin, meskipun jumlah petarung tingkat tinggi sedikit, mereka semua adalah elit. Di samping Ruan Qingqiu, berdiri Cao Baibai dengan huruf putih di pakaiannya, serta dua kekuatan kuat Qin Meng, Big Ya dan Big Eyes. Selain itu, ada 5 tersembunyi, Wen Tai yang awalnya melindungi Wang Xinyao. Karena Chen Feng merasa Wang Xinyao harus aman saat bersama Wang Xinyao, maka dia pun memindahkan pengawal Wang Xinyao Wen Tai ke Ruan Qingqiu. Akhirnya ada satu lagi, loli kecil berkostum putri. Tingginya hanya 1,5 meter, memegang boneka aneh dan tertawa. Orang ini adalah Lolita yang bertanggung jawab melindungi Ruan Qingqiu di 5 tersembunyi. Meskipun dia terlihat mungil, dia adalah karakter yang kejam. Adapun Luo Rongyan, dia adalah kekuatan tempur tingkat tinggi, pembangkit tenaga listrik menengah. Meski terluka, dia masih bisa bertarung. Di sebelahnya, ada Grandmaster Pedang Hitam, dan Asia dan Akiyu yang sedikit berantakan. Formasi seperti ini juga sangat menakutkan. Dibandingkan dengan lineup lawannya, tidak kalah sama sekali. Presiden situ, sudah waktunya Anda mengatakan sesuatu. Mereka yang berada di seberang semuanya adalah bawahan Anda, dan beberapa anggota keluarga Lan berdiri di garis depan. Apa yang terjadi? Suara Ruan Qingqiu lembut dan menyenangkan, tetapi pistol di tangannya sangat keras, dan menusuk tubuh si Tu Beima. Saat ini, si Tu Beima tidak lagi memiliki momentum seperti bos geng di masa lalu. Kepala si Tu Beima mati rasa akibat terkena hujan, lengannya yang hilang masih terluka dan terus-menerus terendam air, yang sangat tidak nyaman. Wajahnya basah oleh hujan dan dia tampak kesakitan, dan dia berteriak, "Saya si Tu Beima, Presiden Asosiasi Saudara Pao. Jika Anda tidak segera menyerah, apakah Anda akan melihat saya dipukuli sampai mati?" Saat ini, dia sudah benar-benar menyesal. Saya benar-benar ingin menamparkan wajah saya sendiri dan memukul diri saya sendiri sampai mati. Mengapa Anda jatuh cinta dengan keluarga Lan dan melawan Chen Feng? Tahukah Anda, hubungan sebelumnya antara dia dan Chen Feng adalah hubungan teman yang saling membantu. Mereka bahkan lebih sekutu dalam perang melawan klan Yuntang. Dan putri serta putranya juga memiliki hubungan dekat dengan Chen Feng. Bahkan terlihat putrinya memiliki ketertarikan romantis pada Chen Feng. Ini awalnya adalah kelebihannya, tetapi ditinggalkan olehnya. Kali ini,
saya benar-benar mengambil wijen busuk dari keluarga Lan dan kehilangan semangka besar milik Chen Feng. Menyesali. Namun tidak ada obat penyesalan. Orang-orang di klub saudara Pao benar-benar terintimidasi. Bagaimanapun, orang di depan mereka adalah bos mereka. Namun dalam situasi seperti ini, tidak ada yang berani bergerak. Semua orang saling memandang, saling memandang. Melihat situasi ini, Lan Jishui berbisik di telinga Lan Zhaolun, Situ Beima berada dalam masalah serius sekarang karena dia diculik. 500 orang ini tidak berguna. Temukan peluang dan bunuh Situ Beima, selama dia mati, kita bisa kendalikan 500 orang ini. Lan Zhaolun mengangguk dalam diam dan mundur selangkah. Menghadapi seorang lelaki tua berjubah 4 warna bernama Li Tai, dia berbisik, lihatlah saat yang tepat dan bunuh Situ Beima. Li Tai tidak hanya kuat, tapi juga ahli dalam bermain senjata. Awalnya jubah 5 warna dari Brother Pao Club, tetapi sebenarnya mereka adalah tamu biasa dari keluarga Lan, yang dikirim oleh keluarga Lan untuk menjadi preman di Brother Pao Club. Bagaimanapun, itu masih keluarga Lan. 1 orang terbunuh sebelumnya, dan sekarang hanya tersisa jubah 4 warna. Sebagai anggota keluarga Lan, dia secara alami bekerja untuk keluarga Lan. Di matanya, kehidupan Situ Beima sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Saat ini, kedua senjata di pinggangnya siap digerakkan. Selama kamu menemukan momen yang tepat, kamu pasti bisa membunuh Situ Beima dengan 1 pukulan. Saat Lan Zhaolun dan Li Tai berbisik, Lan Jishui juga tidak diam dan mengganggu semua orang. Dia dengan lantang berkata kepada anggota Asosiasi Saudara Pao, semua saudara dari Asosiasi Saudara Pao, dengarkan, pada saat ini, kita tidak boleh mengacaukan situasi karena 1 orang. Saya rasa mereka tidak berani merugikan kepada Presiden Situ. Tidakkah Anda melihat berapa banyak dari kita yang ada? Jika mereka berani main-main, kami akan membunuh mereka semua. Teriakan ini membuat saudara Pao Huizong yang sudah ragu-ragu merasa semakin bingung. Yang He, pemimpin Ola Xuanzi, mengerutkan kening dan berkata, Tuan Lan, bagaimanapun juga itu adalah presiden kita. Bagaimana kita bisa membiarkan keselamatan presiden tanpa pengawasan? Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan berkata kepada anggota Xuanzi Tang, kami dari Xuanzi Tang bersedia menyerah berperang dan menegosiasikan perdamaian dengan arena pertarungan bawah tanah. Begitu kata-kata ini keluar, 100 orang di Xuanzi Tang tiba-tiba memiliki tulang punggung dan berjalan keluar satu demi satu. Hanya kamu yang merepotkan. Saat ini, mata Lan Jishui tiba-tiba menjadi dingin. Sekarang setelah seseorang menonjol, saatnya membunuh ayam untuk menakuti monyet. Dia meninju Yang He yang tidak siap tanpa peringatan apapun. Pukulan ini merupakan pukulan yang mendominasi kekuatan penuh. Kekuatannya sangat menakutkan, mengenai dada Yang He. Yang He dipukuli dengan sangat keras hingga dia jatuh ke tanah. Mulutnya berlumuran darah, dan ada gigi merah. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lan Jishui meninjunya lagi. Kali ini, pukulan itu langsung mengenai kepala Yang He. Kepala Yang He meledak dan dia mati seketika. Sangat berdarah. Semua orang di geng Wei Zitang ketakutan. Langkah yang diambilnya tadi terhenti lagi. Bunuh Master Aula kita dan bertarunglah dengannya. Beberapa dari mereka merasa sangat tulus terhadap Yang He dan berteriak ke arah Lan Jishui. Tapi dia melihat Lan Jishui dan 2 lelaki tua berjubah 4 warna beraksi bersama. Anggota geng biasa bukanlah tandingan orang-orang berkuasa ini. Dalam sekejap mata, 4 atau 5 saudara laki-laki Wei Zitang terbunuh. Orang lain yang awalnya bersiap menyerang berhenti satu persatu. Menghadapi sikap Lan Jishui dan lainnya yang kejam dan mendominasi, dia menjadi sangat takut. Bab 867. Sudah kubilang, jangan paksa aku lagi, terutama 3 pemimpin aula lainnya. Kamu tahu, ada 4 petarung tingkat master dari keluarga Lan kita di Museum Sains dan Teknologi. Apakah kamu benar-benar ingin melawan kami? Keluarga Lan. Mengangkat tinjunya yang dominan, Lan Jishui mengancam. Ini secara langsung mengejutkan 3 master aula yang hadir. Jangan bergerak, dengarkan saja Tuan Lan. 3 master aula memiliki pemahaman diam-diam untuk menghibur bawahan mereka. Kekuatan mereka luar biasa, sehingga mereka secara alami memahami konsep tingkat master. Keempat Grandmaster adalah orang-orang yang mampu menghancurkan segalanya. Dilihat dari situasi saat ini, keluarga Lan memiliki jubah 4 warna yang telah menembus asosiasi saudara Pao, dan didukung oleh kekuatan tempur tingkat tinggi yang menakutkan. Melawan keluarga Lan bukanlah keputusan yang rasional. Jika Anda tidak mematuhi perintah keluarga Lan hari ini, kemungkinan besar Anda akan mengalami bencana di masa depan. Adapun Situ Beima,
dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Anda. Melihat hal ini, Situ Beima sangat marah dan sedikit panik. Karena intimidasi dari keluarga Lan, mantan bawahan ini tidak lagi mendengarkan perintahnya. Dia akan marah ketika dua orang berlari melewati kerumunan. Ayah. Pengunjungnya tak lain adalah Situ Waner dan Situ Hai. Hujan menerpa wajah Situ Waner bercampur air mata. Dia memandang ayahnya yang malu, tiba-tiba berbalik, dan berteriak kepada anggota Pao Brother Club, "Paman dan paman yang terkasih, pikirkan bagaimana ayah selalu memperlakukanmu. Ayah selalu memperlakukan saudara-saudara di Pao Brother Club sebagai miliknya saudara sendiri. Apakah kamu benar-benar akan tidak berterima kasih dan tidak peduli dengan hidup atau mati ayah? Orang-orang dari keluarga Lan ini bukanlah orang baik. Mereka hanya memanfaatkan saudara Pao. Apa kamu tidak mengerti? Tolong, menyerahlah." Dia baru saja melihat semua yang terjadi, dan dia benar-benar patah hati. Obsesi dan ambisi ayah akhirnya mendorong dia dan kakak Pao ke ambang kehancuran. Tidak hanya itu, apa yang dilakukan ayahnya terhadap Chen Feng membuatnya benar-benar hidup dalam rasa bersalah. Sekarang, dia hanya ingin semuanya berakhir. Situ Beima merasa sangat tertekan saat melihat putrinya berteriak. "Putriku selalu menjadi gadis yang lembut, tetapi saat ini, dia terpaksa kehilangan postur tubuhnya. Itu semua karena dia, satu langkah salah, setiap langkah salah. Itu menyakitkan diriku sendiri, putriku, dan saudara Pao Hui." Kata-kata Situ Waner membuat semua orang di Brother Pao terdiam. Secara khusus, beberapa ketua aula merasa bersalah. Benar sekali, bagaimanapun juga, Situ Beima selalu sangat baik kepada saudara-saudaranya di klub Brother Pao, dan dia adalah bos yang baik dan setia. Namun saat ini, mereka terlalu tidak berperasaan untuk mengabaikan Situ Beima. Melihat orang-orang yang ditemui saudara Pao, hatinya kembali bergetar. Lan Zhaolun mengedipkan mata pada Li Tai. Li Tiexin mengerti dan mengeluarkan kedua senjatanya. Bang bang. Peluru melewati kerumunan yang padat dan terbang langsung menuju Situ Beima. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang lengah. Kelompok pedang hitam adalah satu-satunya yang sangat tenang. Dengan tendangan mendadak, ia menendang tubuh Situ Beima. Lolita juga bereaksi cepat dan menarik Ruan Qingqiu ke samping. Meski begitu, kecepatan pelurunya masih terlalu cepat. Satu terbang menuju kepala Situ Beima, dan yang lainnya terbang menuju jantung Situ Beima. Tendangan Dark Blade menyebabkan Situ Beima bergoyang. Sebuah peluru langsung menyerempet kepalanya, meninggalkan bekas darah. Namun peluru yang diarahkan ke dada masih melesat ke dada Situ Beima. Situ Beima terjatuh di belakang dan sekarat. Brengsek. Li Tai sangat marah. Pembunuhan dua tembakannya yang sempurna sebenarnya gagal membunuhnya dengan satu pukulan. Saya harus mengatakan, orang asing di seberangnya agak luar biasa. Ayah. Situ Waner sangat ketakutan sehingga dia terbang menuju Situ Beima. Situ Hai juga bergegas mendekat, berlutut di depan Situ Beima, dan menangis dengan keras. Lolita menjaga Ruan Qingqiu, dan pedang hitam menjaga Luo Rongyan, mencegah pihak lain menembak lagi. Dilihat dari pukulan lawan barusan, pria bersenjata ini tidaklah sederhana. Memanfaatkan peluang kekacauan ini, Lan Jishui berteriak, "Orang-orang dari Brother Pao Club, dengar, Situ Beima sudah mati. Jika Anda mengikuti perintah kami, Anda semua akan menikmati berkah dari keluarga Lan. Jika kamu berani menyebutkan penyerahan diri lagi, ketika 4 tuan dari keluarga Lan keluar, kamu akan mati." Situ Beima jatuh ke tanah, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Master Aula yang awalnya tergerak oleh Situ Waner menjadi malu-malu lagi. Jika Situ Beima sudah mati, maka mereka tidak punya alasan untuk menyerah. Setelah kehilangan Situ Beima sebagai presiden, mungkin berlindung di bawah panji keluarga Lan adalah dasar untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, keluarga Lan memiliki warisan yang mendalam, terutama kekuatan tempur tingkat master ini, yang selalu menjadi pisau yang tergantung di atas kepala mereka. Oleh karena itu, yang paling bijaksana adalah mengikuti perintah Lan Jishui saat ini. Melihat semua orang terintimidasi, Lan Jishui memerintahkan, "Mulai sekarang, saya akan menjadi pemimpin tertinggi asosiasi saudara Pao. Dengarkan perintah saya dan bunuh semua orang di seberang tanpa meninggalkan satupun. Lakukan, lakukan, lakukan." Pada titik ini, ketiga Master Aula memiliki pikiran yang sama, semuanya menyerah kepada Lan Jishui, dan mengeluarkan perintah kepada bawahan mereka. Dengan perintah Ketua Aula, anggota geng saudara Pao berjumlah 500 orang siap mengambil tindakan lagi. Mereka mendekati arena pertarungan bawah tanah dan orang-orang dari Liga Qin dengan langkah-langkah yang mengancam. Melihat perang akan segera pecah,
Ruan Qingqiu berkata kepada semua orang, bersiaplah untuk berperang, jangan mundur, orang itu pasti akan muncul. Pria itu, tentu saja, bermaksud mengatakan bahwa Chen gila. Melihat tatapan tegas Ruan Qingqiu, Luo Rongyan sedikit tergerak. Dia tidak mengerti mengapa wanita cantik begitu mempercayai Chen Feng. Pesona macam apa yang dimiliki pria itu? Apakah ini benar-benar seperti dewa yang datang untuk mengakhiri segalanya? Tiba-tiba, dia merasakan sedikit antisipasi di dalam hatinya. Mataku hanya bisa melihat ke arah pintu Museum Sains dan Teknologi. Di sana sangat sepi, begitu sunyi hingga terasa tidak pada tempatnya. Terjadilah ledakan. Pada saat ini, pintu yang sunyi itu tiba-tiba runtuh. Jantungnya pun langsung melonjak. Itu adalah Chen Feng, yang menggendong seorang wanita, dan menendang pintu Museum Sains dan Teknologi dengan tendangan yang mendominasi. Suara keras tersebut membuat takut kedua kelompok orang yang hendak bersentuhan. Semua orang menoleh ke belakang dan merasakan aura yang ganas dan sangat menindas. Saya melihat Chen Feng memegang Bai Xian, matanya merah, berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah. Setiap langkah, sangat berat. Dengan kekuatan yang sangat mendominasi, dia menghalangi semua ini. Aneh juga bahwa langit yang semula turun hujan tanpa henti, tiba-tiba berhenti saat Chen Feng keluar dari Museum Sains dan Teknologi. Sinar cahaya membelah awan gelap, diproyeksikan ke bawah, dan mendarat di tangga yang dilalui Chen Feng. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Apakah momentum seseorang masih bisa membuat takut dewa? Bahkan hujan lebat, di bawah tekanan momentum ini, berhenti begitu saja. Bab 868. Chen gila. Kamu benar-benar berhasil keluar hidup-hidup. Melihat Chen Feng, Lan Jishui membuka matanya lebar-lebar dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tahukah Anda, untuk mengepung dan membunuh Chen Feng kali ini, selain 3 Tuan Genos, Kaisar Tang dan kakak senior, ada juga pamannya Lan Qingchang. Lan Qingchang tidak terkalahkan selama bertahun-tahun dan terkenal bahkan di dekat lembah 8 dewa. Bagaimana mungkin orang yang kejam seperti itu tidak bisa membunuh Chen Feng? Ini membuatnya sulit dipercaya. Tentu saja saya keluar hidup-hidup. Saya tidak hanya keluar hidup-hidup, saya juga keluar dengan mayat Lan Haolong, Genos, Lin Guobin dan Lan Qingchang. Chen Feng berkata dengan sangat mendominasi dan menatap Lan Jishui dengan sangat meremehkan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. 4 petarung tingkat Grandmaster semuanya dibunuh oleh Chen Crazy sendirian. Chen Feng, kamu adalah anak sombong yang banyak bicara bohong, kamu bicara omong kosong, bagaimana kamu bisa membunuh pamanku Lan Qingchang? Lan Jishui mengumpat dengan keras, tidak mempercayai kematian Lan Qingchang dan lainnya. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Menyerahkan Bai Xian dalam pelukannya kepada Wang Xinyao, Chen Feng menyipitkan matanya dan berjalan menuju Lan Jishui. Dia pembunuh, bercampur dengan amarah yang membumbung tinggi. Wang Xinyao berjuang untuk menahan Bai Xian, dan berkata dengan agak bingung, Paman, saudari Xian membutuhkan perawatan medis, apa yang kamu lakukan? Tidak lebih dari 1 menit untuk membunuh 2 bajingan. Chen Feng menyipitkan matanya dan tiba-tiba bergegas menuju Lan Jishui seperti binatang buas. Momentum itu menyapu seperti gelombang liar, menenggelamkan segalanya. Terintimidasi oleh aura menakutkan, Lan Jishui terus mundur. Sial, apa menurutmu aku takut padamu? Karena tidak ada cara untuk mundur, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan menyerang Chen Feng dengan pukulan yang kuat. Menginjak puncak ilahi. Dengan aura yang menakutkan, tubuh Chen Feng tiba-tiba melompat ke udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia mengabaikan gravitasi dan melangkah ke udara, setelah 2 langkah, dia menendang ke bawah dengan keras. Tekanan mengerikan itu tiba-tiba menembus tinju dominan Lan Jishui. Segera, kaki kanannya yang berat menginjak dada Lan Jishui dengan keras. Dadanya cekung, air Lanji mengalir keluar, dan dia muntah darah. Kakak kedua. Melihat Lan Jishui dirusak oleh Chen Feng, Lan Zhaolun pun bergegas keluar. Dia juga mengayunkan tinjunya yang mendominasi, tetapi melihat Chen Feng berbalik dalam postur burung hantu malam dan muncul tepat di belakangnya. Bagaimana bisa? Lan Zhaolun terkejut, bagaimana kekuatan ledakan seseorang bisa begitu menakutkan. Dia ingin berbalik, tapi melihat cahaya putih berkedip di matanya. Tanpa menunggu reaksi, saya merasakan hawa dingin di leher saya, dan separuh leher saya terbuka. Dia memegangi lehernya yang hampir patah, meninggalkan ekspresi terkejut di matanya, dan tubuhnya tiba-tiba roboh. Kamu bahkan belum menembus level Grandmaster, namun kamu berani menjadi sombong di hadapanku.
Dengan kata-kata arogan Chen Feng, dia membunuh dua orang kuat hanya dalam waktu 30 detik. Kekuatan tempur mengerikan yang dilepaskan sungguh menakutkan. Semua orang yang hadir merasa terintimidasi. Dia memandang Chen Feng dengan emosi campur aduk, seperti sedang melihat dewa atau iblis. Dengarkan semua orang di asosiasi saudara Pao. Keluarga Lan sudah meninggal. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang tujuan Anda sekarang. Kembali ke aula masing-masing. Saya tidak akan menahan siapapun yang bertanggung jawab lagi. Jika kamu berani membuat kekacauan lagi, kamu akan mati. Chen Feng berkata dengan dingin, berjalan ke arah Wang Xinyao, dan memeluk Bai Xian lagi. Setelah mendengar kata-kata Chen Feng, semua orang di asosiasi saudara Pao, dipimpin oleh 3 master aula, bergegas menuju jubah 4 warna dengan gila-gilaan. Chen Feng sangat menakutkan, satu orang lebih menakutkan dari seluruh keluarga Lan. Mereka tidak punya pilihan selain menuruti perintah Chen Feng. Luo Rongyan memandang Chen Feng mendekat dengan emosi campur aduk. Pria macam apa ini? Kekuatan tempur yang sangat menakutkan, metode berdarah dingin dan mendominasi, membunuh orang tanpa berkedip. Gunakan kekuatan Anda sendiri untuk membalikkan keadaan dengan mudah. Apakah pria jorok dan menjijikan ini masih sama seperti biasanya? Dia sedang kesurupan. Orang gila. Melihat Chen Feng mendekat, Ruan Qingqiu dengan senang hati menyambutnya. Dia selalu mempercayai Chen Feng, dan Chen Feng tidak pernah mengecewakannya. Qingqiu, siapkan mobil untukku. Aku ingin membawa Bai Xian dan Jinguji Yongye ke rumah sakit. Bailang juga dikirim ke rumah sakit. Harganya agak mahal kali ini, kata Chen Feng sambil menghela nafas. Permusuhan mereda dengan tajam. Daya, kirim orang ke rumah sakit. Ruan Qingqiu berbalik dan berteriak pada Daya. Daya mengangguk dan berlari pergi dengan cepat. Tak lama kemudian, sebuah kendaraan off-road melaju. Sebelum masuk ke dalam mobil, Chen Feng memberitahu Ruan Qingqiu lagi, Lan Zhaolun sudah mati, tetapi Lan Jishui saya telah membiarkannya tetap hidup. Ini akan berguna nanti. Anda juga mengirim seseorang untuk membawanya ke rumah sakit dan menunggu saudara Pao sampai temui dia. Setelah mereka bubar, kamu, kelompok pedang hitam dan Lolita, ajak orang-orang untuk mencari di Museum Sains dan Teknologi untuk melihat apakah kamu dapat menemukan Lan Zunlong dan Kaisar Tang. Tidak ada waktu untuk memedulikan Lan Zunlong dan Kaisar Tang sekarang. Saya benar-benar tidak menyangka keluarga Lan hampir mati, tetapi Lan Zunlong, yang lemah, masih hidup. Kamu bisa melanjutkan dengan tenang. Ruan Qingqiu mengangguk dan mengingat nasihat Chen Feng. Chen Feng kemudian memeluk Bai Xian dan masuk ke dalam mobil. Sebelum masuk ke dalam mobil, dia kembali menatap Situ Waner dan Situ Hai. Lalu dia berkata kepada Daya, Daya, tolong atur seseorang untuk mengirim Situ Beima ke rumah sakit juga. Akhir dari Situ Beima saat ini juga pantas diterima. Tapi Situ Waner telah membantunya, dan berdasarkan ini saja, kebenciannya terhadap Situ Beima telah hilang. Dimengerti, Tuan Chen. Daya berteriak kepada anak buahnya, menunggu sampai Jinguji Yongye dan Wang Xinyao masuk ke dalam mobil, lalu pergi. Melihat mobil itu pergi, Cao Baibai hanya bisa menghela nafas. Wow, Chen Feng, semakin lama kamu berhubungan dengannya, semakin kamu menyadari bahwa kamu tidak mengenalnya. Kalimat ini benar-benar menyentuh pikiran setiap orang. Ya, semakin lama mereka bergaul dengan Chen Feng, semakin mereka menyadari bahwa Chen Feng yang mereka kenal hanyalah puncak gunung es dari Chen Feng. Bai Xian dikirim ke rumah sakit setelah operasi sederhana, Chen Feng tetap di sisinya. Wang Xinyao menjulurkan kepalanya dari waktu ke waktu untuk melihat apakah Bai Xian sudah bangun. Kenapa Suster Xian belum bangun? Paman, bukankah kamu mengatakan bahwa Suster Xian tidak terluka parah? Sedikit cemas, dia bertanya pada Chen Feng. Chen Feng berkata, cederanya memang tidak serius, tetapi dokter hanya mengatakan bahwa obat biusnya agak kuat dan saya tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu. Peluru itu benar-benar tidak mematikan, tetapi obat biusnya sangat kuat. Meski dokter aktif menanganinya, Bai Xian masih belum bisa segera bangun. Wang Xinyao mengangguk dan mengedipkan matanya yang besar. Tiba-tiba, dia tersenyum pada dirinya sendiri dan berkata dengan nada bergosip, Paman, kamu menangis dan tertawa di Museum Sains dan Teknologi hari ini. Apa yang terjadi saat itu? Saat aku memikirkan pamanku saat itu, aku jadi penasaran. Apa yang mungkin terjadi sehingga pria seperti pamanku bisa mengalami perubahan suasana hati seperti itu? Bagaimanapun, meskipun dia berada di dekatnya pada saat itu, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bab 869. Menangis. Aku baru menangis 3 kali dalam hidupku.
Kamu tidak cukup beruntung melihatku menangis. Oke, jangan makan melonku di sini. Sepanjang hari, kamu tidak bisa menghentikan rasa penasaran wanita tua di dalam desa. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Gadis Wang Xinyao ini selalu penasaran. Tapi meski begitu, hari ini memang merupakan saat yang jarang terjadi selama bertahun-tahun di mana saya kehilangan akal sehat. Menangis, meski tidak benar-benar menangis. Namun bisa juga dikatakan mengkhawatirkan. Suka dan duka, campuran suka dan duka. Cih, apa salahnya menangis? Menangis bisa menghilangkan stres orang. Wang Xinyao masih tidak mau menyerah. Dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke telinga Chen Feng dan tersenyum. Paman, sudahkah kamu menyelesaikan kesalahpahaman dengan Sister Xian? Aku selalu merasakan itu. Kalian berdua berada dalam keadaan yang sangat aneh saat itu. Meskipun saya tidak dapat memahaminya, indera keenam sebagai seorang wanita, saya sangat menyadari bahwa ada perubahan halus pada kalian berdua. Sebagai seorang wanita, kepercayaan saya pada indera keenam sangat kuat. Kesalahpahaman. Siapa bilang Bai Xian dan aku salah paham? Chen Feng menolak mengakuinya dan memutar matanya ke arah Wang Xinyao. Dia tidak mengakuinya dengan mulutnya, tetapi dia harus mengakui dalam hatinya bahwa indera keenam Wang Xinyao benar-benar akurat. Selama insiden darah langit dan kemunculan Bai Xian, dia gagal melindungi rekan-rekannya, dan pada akhirnya menderita kematian 4 rekannya. Salah paham atau tidak, membuat dirinya tak mampu melewati rintangan tersebut. Tentu saja, saya telah memikirkannya lebih dari sekali, bahwa Bai Xian tidak bermaksud melakukan ini saat itu. Tapi ketika dia memikirkan rekan-rekannya yang sudah meninggal, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, apalagi Bai Xian. Jika dia tidak pergi saat itu, mungkin tidak akan ada orang yang mati. Dia tidak akan lagi hidup dalam rasa bersalah dan penyiksaan tahun-tahun ini. Tentu saja, ada alasan lain mengapa saya membenci Bai Xian. Artinya, saat ditangkap, Bai Xian tidak pernah melapor. Namun setelah keluarga Chen memilih untuk bertahan hidup dengan lengan patah dan mengumumkan bahwa dia bukan keturunan keluarga Chen, mereka memilih untuk meninggalkannya dan dengan tegas tinggal bersama saudaranya. Sampai hari ini, ketika dia memikirkan kejadian ini, dia sangat kesakitan. Bagaimana wanita yang tidak tahu malu bisa melakukan ini? Tapi hari ini, alasan mengapa suasana hatinya tiba-tiba berubah dari sangat gembira menjadi sangat sedih adalah karena perilaku aneh orang-orang dari klan kekaisaran hari ini akhirnya membuatnya memikirkan sesuatu. Sepertinya sebuah batu telah diangkat dan saya merasa jauh lebih baik. Guk. Wang Xinyao masih ingin bertanya lebih banyak, tetapi telepon Chen Feng tiba-tiba berdering. Chen Feng mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Ruan Qingqiu. Halo, Qingqiu. Gila? Semua orang dari asosiasi Brother Pao telah kembali ke aula, dan semua jubah 4 warna telah terbunuh. Dan saya memimpin orang-orang untuk mencari di seluruh museum sains dan teknologi, dan kecuali beberapa mayat, tidak ada jejak klan Zunlong ditemukan. Oke, saya mengerti, terima kasih atas kerja kerasmu. Ngomong-ngomong, Kaisar Tang menemukannya dan dia berkata dia ingin bertemu denganmu. Oke, saya mengerti, bawa Kaisar Tang ke gedung keluarga Bai, saya akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Chen Feng berkata kepada Wang Xinyao, "Xinyao, tolong jaga Bai Xian. Paman saya harus kembali." Kaisar Tang, orang tua ini, jika kali ini Anda tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan, Anda harus membunuhnya. Chen Feng hendak pergi ketika pintu bangsal dibuka. Penjaga Bai Xian, Hong Sui, yang masuk. Chen Feng, apakah Xian yang kamu lukai? Begitu dia masuk dan melihat Bai Xian yang tidak sadarkan diri, Hong Sui memarahinya. Matanya bergetar, bercampur dengan emosi yang sangat marah. Chen Feng mengabaikan niat Hong Sui dan berkata kepada Wang Xinyao, "Xinyao, kembalilah bersamaku. Kamu tidak perlu tinggal di sini." Sekarang Hong Sui ada di sini, Wang Xinyao tidak perlu lagi mengurus Bai Xian. Dia berjalan ke samping tempat tidur dan mencatat daftar obat yang digantung. Tarik selembar kertas kosong dari bawah dan tulis kalimat dengan pensil. "Bangun, biarkan dia melihat." Letakkan catatan itu dengan hati-hati di sebelah bantal Bai Xian. Chen Feng melirik Hong Sui sebelum pergi bersama Wang Xinyao. Setelah keduanya pergi, Hong Sui mau tidak mau mengambil catatan itu dan membukanya. Bunyinya, "Jika kamu bangun, datanglah ke gedung kecil Bai, kita akan melihat bintang-bintang di halaman pada malam hari, dan kemudian mengobrol." Dia tercengang, apakah Chen Feng tahu yang sebenarnya? Kalau tidak, mengapa dia ingin berbicara dengan Bai Xian jika dia sangat membenci Bai Xian?
Saat aku sedang memikirkannya, seorang pria membuka pintu dan masuk. Pengunjung tersebut mengenakan jas putih dan masker yang menutupi sebagian besar wajahnya. Siapa yang menulis ini? Chen Feng yang menulisnya. Pria itu mengambil catatan itu langsung dari tangan Hong Sui dan melihatnya dengan cermat. Hong Sui terkejut. Dia tampak sangat takut pada pria ini, dan segera berdiri 1 meter darinya, menjaga postur tubuh yang rendah hati. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, itu ditulis oleh Chen Feng, meminta Xian pergi ke gedung kecil keluarga Bai." Mungkinkah Chen Feng menembak Bai Xian dan hati nuraninya tidak tahan? Seharusnya tidak. Sepertinya kesalahpahamannya tidak cukup besar. Pria itu menggelengkan kepalanya, lalu merobek kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Melihat selembar kertas berubah menjadi remah-remah, Hong Sui tidak berani berbicara sama sekali, apalagi bertanya. "Hong Sui, saat Bai Xian bangun, kamu pasti tahu harus berkata apa, kan?" Pria itu berkata dengan nada yang aneh, mengandung sedikit ancaman. Nada suaranya arogan, seperti bos Hong Sui. Hong Sui buru-buru mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, jangan khawatir, Chen Feng tidak layak untuk Xian, dan sudah waktunya bagi Xian untuk menjauh dari pria ini sepenuhnya." Mengenai masa depan Bai Xian, dia sangat tidak ingin Bai Xian mendapat masalah dengan Chen Feng lagi. Kebetulan Bai Xian terbangun pada saat ini. Dia membuka matanya yang kabur, kepalanya terasa pusing, seolah 1 abad telah berlalu. Saat matanya perlahan menjadi jernih, dia melihat Hong Sui. "Hong Sui." Dengan tangisan lemah, Hong Sui tiba-tiba sadar kembali. "Xian, kamu akhirnya bangun." Dia datang ke tempat tidur dengan penuh semangat. Melihat Bai Xian bangun, dia akhirnya menghela nafas lega. Bai Xian melihat sekeliling bangsal besar. "Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa sedikit kecewa." Pria berjas putih juga berjalan ke samping tempat tidur, berpura-pura membaca daftar obat, dan berkata kepada Bai Xian, "Halo, saya dokter yang merawat Anda. Kali ini sangat berbahaya bagi Anda, boleh dikatakan begitu. Siapa yang menarik Anda kembali dari ambang kematian? Siapa yang menembakmu? Bagaimana kamu bisa begitu kejam terhadap wanita cantik?" Mendengar ini, Bai Xian merasa patah hati dan matanya kesepian. Chen Feng menembaknya dan dia hampir mati. Apakah ini akhir dari kebencian Chen Feng padanya? Hong Sui mengertakkan gigi dan berkata dengan emosional, "Xian, Chen Feng benar-benar kejam kali ini. Jika aku tidak membawamu ke rumah sakit secara paksa, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk dirawat. Sudah waktunya kamu bangun dan berhenti bicara padanya. Dia tidak lagi merindukanmu. Jika dia benar-benar masih memiliki perasaan padamu, dia tidak akan melepaskan tembakan itu adalah peluru dan itu akan membunuh seseorang. Dia membencimu, sangat membencimu. Dia benci kamu karena membunuh 4 rekannya, dan dia benci kamu karena menjalin hubungan dengan Chen Tianming. Dia bahkan tidak memberimu kesempatan untuk menjelaskan semua ini. Kali ini, tembakan ini, kamu telah melunasi rasa bersalah yang kamu rasakan terhadapnya 3 tahun lalu. Sekarang, kamu tidak berhutang apapun padanya. Xian, jangan lakukan apapun untuk pria ini lagi. Dia tidak pantas mendapatkannya." Meskipun rangkaian kata-kata ini penuh dengan kebohongan, kata-kata berikut ini juga diucapkan dengan tulus oleh Hong Sui. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa menyakitkannya Bai Xian. Itulah penderitaan hidup yang lebih buruk daripada kematian, sekarat tetapi tidak bisa mati. Dia tidak ingin Bai Xian menderita lagi, hanya dengan meninggalkan pria ini, Chen Feng, Bai Xian dapat benar-benar hidup. Jadi kali ini, meskipun dia berbohong, dia tetap mengakuinya. Kata-kata Hong Sui seperti jarum yang menusuk ke dalam hati Bai Xian. Matanya terbuka dan kosong. 2 air mata panas mengalir di sudut matanya dari wajah cantiknya. "Chen Feng, tembakan ini berarti kita mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya. Kamu tidak berhutang padaku, aku tidak berhutang padamu. Selamat tinggal, saudara Chen. Selamat tinggal, Chen Feng." Sakit hatinya tak tertahankan, dan Bai Xian tiba-tiba berkata, "Hong Sui, beritahu Chen Tianming bahwa saya ingin kembali ke Yanjing. Saya terluka dan minta dia menyewa pesawat untuk membawa saya kembali." Bab 870. Udara yang tersapu oleh hujan lebat sangat segar. Sepanjang perjalanan, Chen Feng yang sedang duduk di dalam taksi terus memiringkan kepalanya. Dia membuka jendela dan membiarkan angin dingin bertiup masuk. Sepasang mata sipit, tapi tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Sudut mulutnya juga memunculkan isyarat dari waktu ke waktu. Meski langit gelap gulita, namun tanah dipenuhi cahaya merah terang.
Kota Tianfu tidak menghentikan kesibukannya karena hujan lebat. Di jalan, sekelompok kecil orang berjalan di jalan basah, berkomunikasi satu sama lain dengan senyuman di wajah mereka. Gadis berbaju merah meriah menyambut kedua pelanggan itu ke restoran hotpot dengan membawa brosur dan tersenyum bahagia. Seorang gadis kecil yang memakai sepatu karet meniru Peppa Pig dan melompat ke genangan air. Ibu yang cemas di sebelahnya tak berdaya mengikuti langkah gadis kecil itu. Chen Feng tidak tahu apa yang terjadi, dunia yang dilihatnya hari ini sepertinya telah berubah. Mata penuh keindahan, mata penuh rasa iri, mata penuh hasrat. Setiap bagiannya adalah rasa kebahagiaan. Tubuhnya tiba-tiba menjadi rileks. Rasa sesak yang sudah menjadi kebiasaan telah hilang sama sekali. Barangkali, menjadi orang biasa dan menikmati keindahan biasa adalah hidup yang paling ikhlas. Ketika kami kembali ke gedung kecil Bai, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Chen Feng mendorong pintu besi besar gedung kecil Bai dan masuk bersama Wang Xinyao. Sudah banyak orang yang duduk di halaman. Ruan Qingqiu, Cao Baibai, Big Qia, Big Ice, dan Kaisar Tang yang tampak riang. Adapun Darkblade, Wentai dan Lolita, mereka semua telah kembali ke bayang-bayang dan bersembunyi di kegelapan. Gila, kamu di sini. Melihat Chen Feng masuk, Ruan Qingqiu berdiri untuk menyambutnya. Qingqiu, kamu benar-benar bekerja keras untukku kali ini. Chen Feng mengangguk, hatinya terasa hangat. Wanita ini selalu perhatian. Dan kali ini, lebih sulit lagi, mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke Tianfu untuk membantunya. Dia mengingat semuanya. Inilah yang harus aku lakukan. Ruan Qingqiu tersenyum dengan sangat elegan. Setelah Chen Feng dan Wang Xinyao duduk, Ruan Qingqiu memperkenalkan Chen Feng lagi, orang gila. Keduanya adalah bawahan saya yang bangga, Big Qia dan Big Ice, mereka cerdas dan cakap. Halo Tuan Chen. Daya dan Dayan buru-buru berdiri. Pria di depan mereka bukan hanya pria yang mereka pimpin, tapi juga keberadaan yang menakutkan. Hari ini di medan perang, mereka melihat kekuatan menakutkan pria ini, yang membuat mereka mengagumi pria ini dari lubuk hati yang paling dalam. Chen Feng menatap mereka berdua, menyipitkan matanya dan tersenyum, ya, ikuti Nona Ruan dan bekerja keras mulai sekarang. Anda akan memiliki panggung yang lebih besar di masa depan. Jernih. Keduanya lebih santai. Chen Feng saat ini benar-benar berbeda dari dewa kematian di medan perang saat ini. Hal ini membuat mereka merasa lega, dan mereka semua tersenyum bahagia. Chen Feng mau tidak mau diam-diam berpikir bahwa nama kedua orang ini benar-benar cocok dengan nama mereka. Setelah Daya membuka mulutnya dan tersenyum, dia menyadari bahwa kedua gigi depannya itu sangat besar. Seperti cangkul. Belum lagi matanya yang besar, kedua matanya juga bulat seperti lonceng. Jika bukan karena dia laki-laki, dia bisa saja menjadi pengganti Huan Zugege. Hei, Cao Baibai, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku merasa berat badanmu bertambah. Memalingkan matanya, Chen Feng menatap Cao Baibai dan tiba-tiba tersenyum menggoda. Meskipun ini hanya lelucon, namun itu benar adanya. Cao Baibai ini benar-benar menjalani kehidupan pensiun bersama Ruan Qingqiu, dan berat badannya bertambah. Cao Baibai berkata dengan marah, hahaha, tanpa kamu marah padaku, suasana hatiku akan jauh lebih baik, jadi tentu saja berat badanku akan bertambah. Dia perlahan-lahan mengakui status Qin Meng sebagai kekuatan tempur senior. Kunci pengakuannya adalah gaji yang ditawarkan Chen Feng cukup menarik. 3 juta setahun, harga ini membuatnya tidak khawatir dan merasa malas. Tentu saja ada alasan yang lebih kritis. Chen Feng, orang gila ini, menjadi semakin kuat, dan kekuatannya semakin dalam. Lebih baik menjadi teman yang mendapat gaji daripada menjadi musuh. Oleh karena itu, dia sangat puas dengan keadaan saat ini. Nona Luo Rongyan membawa orang-orang dari arena bawah tanah kembali setelah kejadian itu. Dia tidak berpartisipasi dalam pencarian Museum Sains dan Teknologi setelah itu. Setelah keluarga Seng Guang mengetahui kekalahan tragis keluarga Lan, mereka meninggalkan Tianfu semalaman. Situ Beima tidak sadarkan diri, dan orang-orang di bawah dikatakan berada dalam kekacauan. Gila, kamu masih harus membuat keputusan tentang masalah ini. Ruan Qingqiu memberitahu Chen Feng tentang situasi terkini di Tianfu. Pada titik ini, dia tidak berani menebak pikiran Chen Feng tentang bagaimana melanjutkannya. Tapi satu hal yang pasti, Chen Feng pasti ingin mengambil alih Tianfu, yang bisa menjadi pijakan kedua. Adapun bagaimana mengakhiri permainan, itu semua tergantung pada pemikiran Chen Feng. Chen Feng berkata sambil melihat ke kejauhan, Qingqiu, jangan khawatir, saya mengetahui hal-hal ini dengan baik.
Begitu kata-kata ini keluar, Ruan Qingqiu merasa lega sepenuhnya. Kaisar Tang, yang berada di samping, tiba-tiba mendengus dingin, Chen Feng, dasar bocah bau, ada apa? Apa aku sedang mengudara? Sudah lama sekali, dan sepertinya kamu belum pernah melihatku. Tapi dia bilang dia ada hubungannya dengan Chen Feng, jadi dia menelepon kembali Chen Feng. Akibatnya, ketika Chen Feng kembali, dia meninggalkannya sendirian, yang tidak masuk akal. Mendengar kata-kata Kaisar Tang, wajah santai Chen Feng yang awalnya tiba-tiba berubah suram. Dia berkata dengan nada tidak senang, "Hei, menurutku kamu ini siapa? Bukankah ini Tuan Kaisar Tang, tamu tingkat tinggi keluarga Lan? Beraninya aku, Chen Feng, memperlakukanmu seperti udara. Paling-paling, aku akan memperlakukanmu seperti kentut." Orang tua ini telah menjadi orang yang suka berdiam diri berkali-kali. Kali ini di Museum Sains dan Teknologi, dia membantu keluarga Lan lagi, yang sungguh penuh kebencian. "Crazy Chen, kamu," mata Kaisar Tang membelalak dan dia tiba-tiba berdiri. Suasana yang semula harmonis tiba-tiba menjadi mencekam. Chen Feng menyipitkan matanya sedikit, dan kemarahan di tubuhnya tiba-tiba meningkat. Dia berkata dengan sangat mendominasi, "Tidak ada seorang pun yang berani mempermainkan saya lagi dan lagi. Hari ini di Museum Sains dan Teknologi, jika aku tidak memikirkan wajah lelaki tua Chang Sui, Anda akan mati. Beraninya Anda bersikap sok denganku di sini." Mata Kaisar Tang tajam, dan dia melampiaskan amarahnya dengan keras. Namun perlahan, amarah di wajahnya mereda sedikit demi sedikit. Tiba-tiba dia duduk dan tertawa dan berkata, "Kamu memiliki kesalahpahaman yang mendalam tentang saya. Jangan lupa, kita selalu berteman sebelumnya, dan saya bahkan menyelamatkan nyawa Nona Zhang Xinyan." Alasan mengapa dia menunjukkan kelemahan adalah karena Chen Feng saat ini benar-benar sesuatu yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Chen Feng, orang gila, bahkan bisa membunuh Lan Qingchang, bahkan jika dia sudah menjadi Grandmaster perantara saat ini, dia masih akan dikalahkan. Terlebih lagi, di sisi Crazy Chen, masih banyak keberadaan yang menakutkan. Misalnya, Tuan Darkblade. Dengan semua ini yang terjadi, lebih baik tidak berkonflik dengan Chen Feng. "Oke, berhenti bicara omong kosong." Chen Feng terlihat sangat tidak sabar dan melambai, "Untuk apa kamu ingin aku kembali? Sebaiknya itu sesuatu yang penting, jika tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan diriku sendiri." Setelah meninggalkan Bai Xian dan bergegas kembali, jika lelaki tua ini tidak mengatakan sesuatu yang berguna, dia tidak punya pilihan selain marah. Kaisar Tang tampak malu dan menahan emosinya, "Saya meminta Anda untuk kembali. Ada dua hal, tetapi saya hanya dapat membicarakan satu hal hari ini. Ini tentang Lan Zunlong. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku."